Udah nih. Udah. Selamat malam semuanya. Balik lagi di channel kita NFC TV. Kali ini di diskusi sisi kita perkenalan lagi nggak nih? Gak perlu deh. Udah pada Gue Farhan. Gue Fahri. Lu oke ya udah. Ya, Siapa? Den, kenalan nggak Den? Oh sekarang, gue Denis, gue temennya Fahri sama Farhan. Nah, jadi Denis ini, lu apa sih Den? Lu mau Buat apa? dikenal sebagai apa nih Den? Sebagai teman aja. Lu mau dikenal sebagai apa teman Den? kalian berdua, Aduh, teman. banyak banget nih. Ya ilah. Emang lu gua anggap temen? Ya jangan sampai dianggap lebih lah. Wah, ngombreng. Bebas. Lanjut ah. Oke. Kali ini Denis ini salah satu pekerja dunia apa Den istilahnya? Kalau working gitu apa? Komunitas. Denis ini buruh, kan sekarang lagi hari buruh nih. Oh iya. Sebagai buruh pekerjaan kreatif buruh. ya. Tapi kan di uploadnya nggak di hari buruh. Oh iya. Hari ini kebenaran hari buruh ya teman-teman di tag-nya. Jadi ini salah satu buruh beberapa perusahaan. Rata-rata working space ya Den ya bisa dibilangnya. Enggak sih. Working space lah ya. Working space. Gue sih pengen banget belajar ngobrolin hari ini tentang working space yang ada sekarang sama gimana sih usaha ini berjalan kayak gitu. Oke Den? Gue mau nanya-nanya ya. Siap. Boleh. Pertanyaan pertamanya yang gampang dulu Den. Gimana lo bisa akhirnya memilih kerjaan di working space sebenarnya? Ini kayak gitu. Sebenarnya kerjaan kedua gue kan. Sebenarnya gue di Shopee. Tapi di bagian community juga. Di marketing. Di bagian marketing community city manager. Kayak berhubungan sama community lah. Emang dari kuliah karena ya. Mungkin dari kuliah terus dari kerjaan. Seringnya bareng sama orang-orang di komunitas. Jadi kebetulan sebenarnya apply-nya nggak cuma buat community sih. Seperti lulusan fresh graduate secara umumnya, gue nge-play semuanya. Semuanya gue klik. Cuma emang ternyata jodohnya ke situ. Mungkin emang udah jalannya kali ya. Terus waktu di Shopee nggak lama, dia ngeliat ada lowongan lah di apiari ini, di coworking. Jadi sebenarnya kenapa terjun ya? Karena mungkin udah berkecimpung duluan sama labelnya udah community sebelumnya. Jadi mungkin lebih ada ke jalan bikinnya ke sana lah. Dia proses dari dulu emang di community. Terus apa lagi tadi? Ya, akhirnya kenapa lo bisa jatuh cinta sama ini sih? Bukan ini kan pertama tadi lo jelasin bahwasanya lo kejebak dong. Kejebak ya gue nge-apply keterimanya di situ gitu. Di tadi sih mungkin karena ada pengalaman yang ada itu ya. Jadi orang mungkin nggak tahu ini orang pengalamannya di community banyaknya, di organisasi maksudnya. Jadi dia keterimanya di situ juga. Dia emang kita terjebak dengan apa yang kita jalani lah dari dulu. Karena dia dulu emang udah aktifnya di situ. Kalau dibilang jatuh cinta sama coworking, enggak lah ya. Maksudnya nggak naif lah. Kan masih, gue baru 1 tahun juga. Maksudnya ngelihat kesempatan lain lah. Nggak selamanya bakal di coworking. Ya, ini sebagai tempat belajar aja. Masih panjang lah buat dibilang jatuh cinta mah. Cuma emang bisnis menarik sih. Karena termasuk jenis yang baru ya. Kita 10 tahun bahkan 5 tahun bisa lalu. Jelasin sedikit kali Den. Karena buat gue juga masih awam sih. Coworking space itu apa? Mungkin secara singkat aja dan sistem kerjanya itu seperti apa? Dia emang yang bikin menarik. Ini jenis waktu gue pertama apply juga kayak ini bisnis yang baru banget nih, maksudnya belum pernah 5 tahun yang lalu belum ada anjir kita kenal coworking. Mungkin udah ada beberapa. Pertama tuh di Indonesia tuh coworking di Depok, di daerah Depok. Itu pertama dan lokal dan sampai sekarang masih ada, masih jalan. Baru yang besar-besar tuh baru apa itu namanya? 4-3 tahun yang lalu. Gue lupa sebenarnya di Depok tuh namanya apa ya. Lupa.
Ya, kita disclaimer aja di sini. Namanya apa? Kita nggak dibayar, jadi promoin. Kan penasaran Iya, juga gue. Oh, iya. Karena gue info. Karena itu Nah. legenda. Maksudnya Oke. sering Terus. diomongin. Jadi karena baru juga, ya gue tertarik kayak, ya ini mungkin produk zaman sekarang. Maksudnya tiap produk kan punya produknya masing-masing. Kayak dulu mungkin zamannya pabrik, terus PNS, terus dan lain sebagainya. Mungkin coworking ini salah satu produk di zaman kita. Walaupun mungkin bukan yang paling besar ya. Cuma ya khas lah di sekarang. Sebenarnya simpelnya coworking itu tempat kerja. Jadi nyewain tempat kerja buat orang bisa kerja. Waktu awal muncul tuh ya nggak jauh dari kafe sih prinsipnya sebenarnya. Mungkin orang dulu ngelihat kita nugas atau kerjaan pasti di kafe-kafe atau di restoran. Akhirnya kepikiran buat ya udah kita bikin aja bener-bener tempat. Dan khasnya itu tempat kerja kan sebenarnya udah banyak ya penyewaan kantor. Khasnya itu dia sharing. Dia patungan. Orang istilah itu sebenarnya coworking itu patungan sih. Lu ada satu lahan nih. Cuma kan perusahaan lu masih kecil ya, dan nggak perlu buat bayar semua tempat ya, dia patungan sama orang-orang yang lain yang mau kerja di situ juga. Konsepnya gitu sih pertama. Jadi untuk perusahaan yang kecil, untuk bisnis yang mungkin belum terlalu besar atau memang modelnya nggak yang besar. Jadi maksudnya sebenarnya dia kapitalnya udah gede, cuma emang nggak butuh tempat besar aja. Banyak kan kayak sekarang kayak konsultan, digital marketing, ya mungkin orangnya cuma 2-3 orang, nggak butuh tempat gede-gede gitu. Jadi prinsipnya itu sih, coworking tempat. Cuma sekarang berkembang, jadi ada tempat eventnya juga, tempat meetingnya juga, ada virtual office-nya juga. Virtual office, infonya gampangnya kayak, lu beli alamat di tempat itu deh. Karena kan buat ngediriin perusahaan kan lu butuh alamat kan. Iya, betul. Ngurus ke pajak dan lain sebagainya. Nah, banyak perusahaan yang kerjanya sebenarnya nggak di API, kerjanya mungkin masih di tempat lain. Alamat doang ya? Alamat buat pajak, ngurus perizinan ya namanya di API itu. Itu produknya. Terus akhirnya sekarang banyak berkembang sih kalau gue lihat. Sebelum masuk ke corona ya, kayak banyak bisnis service, kayak orang mau bikin perusahaan sekarang kan biasanya dulu ke notaris. Itu kan cuma diurusin perizinan ya. Cuma kalau lu di coworking, lu udah sama tempat istilahnya. Dan udah sama fasilitas, jadi lebih lengkap lah. Pelengkap dari biasanya kita bikin perusahaan di notaris. Terus juga berkembang ke event organizer akhirnya, karena kita punya tempat, ada orang kerja di sana, dan punya komunitas. Kita udah punya masa istilahnya, ya akhirnya dibikinlah IO. Ada IO yang buat umum, produknya. Ada juga yang kemarin kayak, di banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia yang nggak punya karyawan istilahnya di Indonesia. Salah kayak LinkedIn, yang mereka masih biasa di Singapura. Itu satu project dulu, ada juga ya. LinkedIn kalau bikin event di tempat kita, semua udah kita siapin. Jadi karena kita udah punya tempat, ya dari konsep, dari nyari attendance, dari hari H, itu semua udah satu paket sama kita. Jadi bisnisnya akhirnya menjalar ke sana, PO juga. Terus menjalar yang paling baru akhirnya nih, kalau mau masuk ke COVID, karena tempat udah nggak ada kan, akhirnya kita bikin online. Mungkin nanti itu kelas online. kita lagi lah. Pembahasan yang seru tuh kayaknya. Gue mau nanya dulu, Dan itu gimana maksud gue? Dari yang tadinya istilahnya tempat orang buat patungan, kenapa akhirnya orang tuh need, ngerti nggak? Kalau gue mau kerja, kan gue bisa di rumah, gue bisa ketemu di tempat lain. Kenapa gue akhirnya need itu si working space sih? Poin gue sih itu sebenarnya. Sebenarnya ini kalau ngelihat di pengalaman kita waktu gue mahasiswa lah ya, gue ngelihat waktu ngerjain skripsi orang tuh ada dua tipe coy. Ada yang bisa ngerjain di kos-kosan, ada yang nggak bisa, dia harus keluar, harus di kafe. Mungkin salah satunya lu anjir. Iya. Terus nongkrong di luar kan. Terus di kosan pasti ada kasur di sebelah. Ada teman-teman yang tidak kooperatif. Sangat korporatif. Jadi ya lo harus ke kafe. Cuman kafe akhirnya ada tantangan kayak mungkin berisik, jamnya, atau malah yang paling fatal internet lah kalau orang kerja. Iya. Kan penting banget tuh.
Jadi akhirnya niatnya muncul dari situ. Ya udah akhirnya kita bikin tempat yang emang proper. Dari jarak oke, nggak berisik, internetnya bagus. Sebenarnya itu fasilitas sih pertama alasan niatnya. Cuma akhirnya yang kedua yang muncul yang jadi dijual juga di coworking yang beda sama bisnis lain, community-nya akhirnya yang gede. Dalam arti kalau lu kerja sendiri di kosan, kalau cuma kerja sendiri kan. Tapi kalau kerja di cowork, ada banyak orang dari bisnis yang berbeda. Istilahnya lebih apa sih namanya? Acu lah ya. Lebih beragam. Orang-orangnya lebih beragam. Jadi lu nggak sendiri, lu bisa sharing bisnis lain kayak gimana. Jadi lebih fun aja sih. Bedanya sama perusahaan yang nyewa satu kantor juga, yang salah satu dijual, yaitu kalau satu perusahaan doang kan, lu cuma ketemu sama divisi lu, omongannya bakal sama tentang kerjaan yang sama. Tapi kalau dengan perusahaan yang lain, obrolan lu luas lah. Oke. Jadi sebenarnya sama kayak ini ya, Den, sorry. Sama kayak ibarat percepatan lah ya. Percepatan karena lo ketemu sama orang yang bergerak mungkin dunia yang sama. Ya, itu salah satu efeknya sih. Jadi dua tadi, fasilitas sama komunitas mungkin. Needs-nya dari situ. Ini Den, gue mau nanya. Lo apa gue Dan yang mau nanya? Lo kayak mau nanya gitu? Lu lah. Lu. Gue mah nimpalin aja. Ini Den, kalau misalnya buat orang, katakanlah gue pengen buat working space atau apa sejenis working space. Menurut lo hal pertama yang gue butuhkan, apakah needs? Yang tadi lu bilang yang pertama fasilitas, yang kedua komunitas. Gimana gue mulai? Apakah fasilitasnya dulu gue penuhi untuk merekrut komunitas atau komunitasnya dulu gue selesaikan untuk baru gue bangun fasilitasnya? Ngerti nggak? Kan ada nih, dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya bener. Kalau advice dari lu, apakah fasilitas dulu gue ciptakan untuk ngerekrut komunitas? Apa komunitas dulu yang gue ciptakan untuk dapetin fasilitas? Dulu ceritanya kan di Kuningan tuh ada investor kan. Nah, investor ini dulu rencananya mau bikin di Bogor. Gue sempat research lah akhirnya, karena gue orang Bogor, jadi sempat disuruh bantu buat cari tahu juga. Masih baru. Tapi ternyata salah satu yang paling sebenarnya bisnis coworking ini tricky sih. Tricky banget. Maksudnya gue bisa bilang, karena ini value obrolan lu belak-belakan aja kan. Iya, nggak apa-apa. Yeah. Ada rahasia emang. Biar seru. Ngapain pakai rahasiaan? Kalau kita dulu diskusi, kan gue ikut tadi coworking di Indonesia tuh ada organisasinya namanya Coworking Indonesia. Kita sempat diskusi, guyonan kita tuh kayak orang yang bisnis coworking tuh nggak nyari duit, cuma hobi doang ketemu sama orang. Jadi kalau hobi lu cari duit, guyonan kita jangan cuma coworking. Tight lah itu kalau duit lebih. Tapi kalau emang demennya ketemu orang ya coworking banget tuh tempat lu. Karena buat uang sebenarnya buat di Indonesia ya nggak bisa applicable ke semua kota. Karena tadi need-nya tuh budayanya mungkin pertama budaya belum besar banget di Indonesia. Orang masih prepare mungkin di kontrakan, di kosan, di kafe, dan di kota-kota kecil selain Jakarta usaha yang cuma 2-3 orang tuh masih dikit banget. Kecuali lu bikin di Jakarta, tapi itu pun saingannya udah gede kan. Jadi pertama kalau bicara fasilitas sama komunitas dulu, needs-nya dulu lu harus tahu kota tempat lu bikin tuh ada berapa orang sih yang biasanya kita survei tuh kalau di Jakarta ke Starbucks paling deket. Di sekitaran kita. Kalau Starbucks-nya ramai sama orang kerja, itu udah indikator udah bagus. Maksudnya berarti ada orang-orang kerja di sekitaran sini yang tapi tempatnya ke Starbucks. Biasanya itu research paling gampang. Kalau nggak ada Starbucks ya ke kafe-kafe, lihat sekelilingnya lo, di sekeliling tempat yang lo mau bikin. Banyak orang yang kerja di sana. Kalau banyak, nah kita bisa interview waktu di Kuningan, waktu di Bogor juga kita interview orang yang kelihatan nih lagi nongkrong kerja. Ya lo interview kebutuhannya kayak gimana, needs-nya apa, kemampuannya gimana. Nanti lo bisa tahu, bisa ketemu nggak nih sama standarnya coworking. Kalau dikasih segini dia bisa nggak, butuh nggak.
Jangan sampai lu udah bikin tempatnya, taunya dia pertama mungkin nggak butuh, kedua mungkin nggak mampu buat afford segitu dulu gitu. Iya, gue dapat poinnya. Nggak mungkin di setiap kota kayak misalnya Bojonggede, Tegal, lu buat coworking space kan nggak gimana? Gue bukan mendeskripsikan wilayah ya. Kan bekerjanya susah kan. Benar, nggak semua tipenya gitu. Oke, menarik. Ini bagus banget topiknya. Lanjut lagi ya? Lanjut lagi. Gue mau nanya nih, Den. Ini menurut gue, lu kan bekerja lumayan setahun di coworking space. Gue mau tahu, kalau apa sih kayak kalau lu jelasin tadi nggak mungkin kalau lu sebagai buruh ya, nggak melulu soal bekerjanya kan, maksudnya orang nggak mungkin terus-terusan datang ke tempat lu kan. Tapi kan kalau kita sebagai buruh kan pasti kita dapat misalnya gitu. Gue mau nanya, kalau bagus sama plus minusnya di coworking space, berarti apa nih? Tadi lu jelasin yang pertama di bisnisnya apa di kerjanya? Bisnisnya gimana, kerjanya gimana. Tadi kan kalau lo yang jelasin tadi, gue ya secara garis besar tadi gue tangkap adalah komunitasnya tuh akan kuat banget, linknya itu akan kuat banget plusnya. Tapi minusnya profitnya itu nggak bisa di setiap wilayah tuh lo bisa pakai si working space ini karena nggak melulu soal profitnya tipis, minim lah kayak gitu. Kalau yang lainnya Den, misalnya bisnis atau secara lo bekerja juga. Mungkin gue tadi udah banyak bahas baiknya, jadi mungkin kalau minusnya dulu. Kalau secara bisnis, tadi sih gue ada beberapa contoh lah ya. Contoh di Surabaya sama Semarang itu ada coworking, tapi karena traffic orang buat nyewa masih kurang, akhirnya mereka didampingin sama coffee shop, sama food court. Dia tempatnya di-utilize bukan cuma buat kerja, tapi tetap ada buat flow orang makan. Karena kalau cuma ngandelin pendapatan dari sewa doang, masih belum ketemu, masih belum hit. Sebenarnya makanya kenapa bisa diverifikasi sampai ke bikin event space itu salah satu apa bikin stream yang baru, karena kalau cuma ngandelin sewa doang nih bakal tipis banget. Karena makanya berkembang ke event-event. Jadi minusnya memang lu harus mikir kalau mau cuan ya. Tempat itu tuh harus di-utilize sebanyak-banyak mungkin sama produk bisnis. Entah itu event, entah itu lu ada bisnis consulting, entah itu lu ada juga beberapa tempat coworking juga yang ada pakai placement ads, karena sering bikin event, ada dia nawarin sponsor buat naro iklan di ads di tempatnya atau di Instagram. Itu penting banget sih. Crowd, kalau udah punya crowd kan, crowdnya bisa lo utilize, bisa lo monetize jadi uang istilahnya. Dia emang tantangannya kalau gue bilang minusnya, lu nggak boleh berpikir tempat doang. Kalau di coworking harus lebih dari ngejual tempat. Karena di situ value-nya, apalagi kalau lu bukan pemain gede. Kayak tau lah ya, perusahaan-perusahaan coworking yang gede, itu mereka bisa harga bisa murah, fasilitasnya bisa bagus. Tapi kalau lokal, ya lu harus added value, lu harus habis-habisan sih. Itu mungkin salah satu yang tantangan lah ya. Kalau bukan minus sih, tapi tantangan lah. Kalau memang lu pengen ada di bisnis ini. Gila lo ya. Berat ya ngobrol sama Dennis ya. Jadi serius gue ngobrol ya. Gimana ya? Gue bilang juga bahas ngobam aja. Lu nanya dong. Gue mau nanya pertanyaan yang sangat biasa dong. Nih di masa-masa kayak gini, dampaknya ke bisnis coworking space gimana, Den? Seberapa besar? Besar banget sih. Karena tadi, walaupun cabang-cabang bisnis lu banyak, tetap butuh tempat. Event, lu butuh tempat. Iklan, lu tetap tempat lu yang lu jual. Jadi, shifting banget sih gue bilang. Dari kita benar-benar ngandelin tempat, langsung ke online kayak webinar. Ya, sekarang lebih yang jadi tombaknya untuk at least bertahan ya webinar itu sih. Sama palingnya jual produk kayak virtual office yang orang kan nggak butuh datang kalau virtual. Mereka cuma transaksi beli buat alamat doang kan. Iya. Itu aja produk yang masih jalan. Tapi kalau kayak nyewa ruangan, event di tempat, meeting room, ya itu benar-benar selama ini belum beres, nggak bakal jalan. Jadi shiftingnya kerasa banget sih menurut gue.
buat yang online gini, Den, apa ngebantu banget nggak sih, Den? Karena gue lihat-lihat ya, contoh kayak apa ya, dilihat dari live IG aja, orang tuh nggak terlalu banyak peminatnya gitu. Contoh dari brand-brand besar aja kayak, jangan disebutin, pokoknya perusahaan-perusahaan besar aja, yang di live IG aja peminatnya sangat kurang sih. Iya, ya. Bener-bener. Apalagi istilahnya main bisnis apiari itu bukan event kan? Iya. Jadi kita ada di urutan sekian setelah bisnis-bisnis event yang sebenarnya. Kayak yang tadi dicontohin A. Itu pertama pasti mereka dulu, karena mereka resource pemateri udah ada, udah sering bikin event. Crowd yang mereka punya, itu emang crowd orang-orang yang pengen datang event. Kalau coworking kan nggak semua ya, itu cuma sebagian. Isi crowd-nya itu cuma berapa persen yang memang tahu coworking karena mau event. Jadi emang gue bisa bilang emang makanya berat banget dan nggak bisa nutup seperti semula. Jadi ini cuma plan buat bertahan doang tuh. Tetap biar bisa jalan aja. Jadi emang bukan jadi utama atau jadi back to normal, enggak sih. Sampai ada yang di PHK gitu juga nggak, Den? Gue belum tahu kalau coworking yang lain. Gue lihat teman-teman gue yang lain, beberapa yang gue tahu kerja di sana masih kerja sih, maksudnya bahkan beberapa masih ada yang datang ke tempat. Cuma memang mungkin dari pengurangan yang lain yang mungkin belum sampai PHK, cuma nggak tahu sih kalau di tempat lain. Belum bahas feeling, maksudnya obrolan kita 3 bulan tuh mungkin masih pada bisa bertahan nih. Umum kali ini, tapi ini umum mungkin ya, bukan coworking doang. 3 bulan mungkin masih pada bisa bertahan nih. Nanti kalau udah masuk bulan ke-4, ke-5, kalau ini lama sampai 6 bulan mungkin baru kejarahan sih, Den. Banyak. Harus. Waduh. Den, gue mau nanya ini dong, Den. Apa pendapat lu setelah pandemi ini dan kapan menurut lu akan berakhir? Wah. Gue suka konspirasi otak soalnya. Disclaimer, gue bukan orang yang bisa ngasih pendapat sebenarnya buat gini ya. Saya belum ada ilmunya. Seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Ini juga nggak ada di list pertanyaan kita berdua sebenarnya. Menurut gue sampai kapan? Gue sih pengen secepatnya. Cuma kalau ngedenger dari orang, gue baca berita, ya mungkin kalau Indonesia September lah ya, paling aman. Semoga kalau nggak buruk-buruk banget. Gue ada cuma baca sih kemarin udah ada obatnya, vaksinnya udah berhasil di monyet kalau nggak salah. Di lu jangan coba. Belum tes sih. Katanya udah berhasil terus lagi ke manusia. Cuma ya pasti bakal, menurut gue gak bakal sama lagi sih. Iya. Pasti after all, semua bakal setelah ini bakal beda lah bisnis. Coworking juga pasti bakal beda. Semua tempat juga pasti bakal beda. Tapi apa yang lo dapet, Den, pas pandemi gini? Apa yang lo dapet banget? Kalau gue pribadi ya, gue sama Farhan nih jadi kayak ini bisa gas gini. Nih gue berdua nih, sumpah nih nggak pede orangnya kayak gini sebenarnya, sangat amat tidak pede kan. Tapi YouTube lumayan nih potensi nih, ya udah gas gitu. Jadi akhirnya dipede-pedein karena nggak ada peluang lain. Apa kalau dari lu sendiri apa, Den? Iya bener sih, akhirnya mungkin kan orang ketika lagi kepepet istilahnya lebih all out, bakal lebih berani. Sebenarnya ada dua sih. Maksudnya ada orang yang kepepet jadi drop, ada yang akhirnya malah all out. Di skenario yang sekarang kemungkinan bakal survive ya, yang ketika di kepepet malah all out, malah bisa keluar ide-ide lain. Tapi ya pasti kita nggak munafik lah, pasti down tuh semua orang ada lah. Maksudnya pasti di awal-awal pasti semua nggak bakal. Menurut gue di situasi kayak gini soalnya nggak normal itu malah normal. Di situasi kayak gini ya, dia lu harus nerima ketidaknormalan itu pertama. Jangan berpikir semua baik-baik aja. Kalau nggak, kalau denial menurut gue malah makin berat tuh nggak? Iya. Kita lu terima emang situasi lagi kacau, lagi nggak biasa bos. Jadi kalau lu contoh penghasilan lu berkurang,
kegiatan lu yang biasanya jalan nggak seperti biasanya, rencana lu nggak kayak yang lu harapin, itu nggak apa-apa. Semua orang emang gitu. Jadi nggak usah Lu nggak sendirian lah. iya, maksudnya nggak usah denial. Ya udah, terima gitu, dan udah kayak gini, kita harus ngapain nih ke depannya. Gitu sih. Maka kalau lama-lama mikirin anjir rencana gue gimana, bisnis gue gimana, penghasilan gue gimana, ya lu nggak jalan-jalan. Ya udah lu terima keadaan lagi kayak gini, terus lihat ke depan harus kayak gimana. Mungkin itu sih yang paling gue dapetin, karena gara-gara gini gue jadi banyak ikut course, jadi pengen lihat-lihat cara pindah ke luar negeri gimana. Jadi banyak hal-hal yang aneh yang akhirnya lagi ada kesempatan nih, karena biasanya mungkin waktu lu nggak ada atau pikiran lu nggak nyampe ke sana, lagi ada ruang kosong, jadi lu bisa ini. Kelas banget temen gue. Emang temen gue lo. Kasih tepuk tangan lo, gue kasih tepuk tangan lo. Oh iya, itu ada ya? Iya dong, gila kan. Lu Dan. Gue mau nanya dong. Apa? Boleh nanya ke kita. Kenapa namanya NVC? NFC. Oh, NFC. Jawab Dan. Klub bola. NFC mah singkatan aja, Nasai Family Corporation. Oh. Jadi sebenarnya NFC ini standar itu. Gimana? Dan? Ya NFC itu, Nasai itu kan keluarga nama kakek kita, gua sama Fari. Cucu nenek. Gitu. Ya. Jadi NFC itu sebenarnya ngebawahin beberapa usaha. Ada harapannya, doanya. Amin. Mudah-mudahan berhasil. Nah, makanya dibandingkan kita buat satu YouTube channel, lebih baik semuanya udah nih satu aja gitu di NFC TV ini, dan nanti semua publikasi usaha-usahanya adanya di sini NFC TV gitu. Nah, Nasai Family Corporation, doain aja sih segera 1.000 subscriber targetnya bulan ini ya, Den ya. Siap. Iya. Ya walaupun sekarang baru berapa? 67. 900. Oh, baru 67. Gue kira udah 900-an. Belum ada 900 ya. Yang nonton iya 900. Malam ini gua subscribe langsung 900. Nah, temen gue tepuk tanganin lagi nih sama gue nih. Akun gua banyak soalnya. Iya. Oke. Den. Gimana bisnis itu, coy? Apa tuh? Gue belum cerita juga kan. Apa teras nenek, terus yang garden. Oke. Wah. Biasanya kan sama nih tempat kita. Ceritain dulu Dan. Kalau Legacy Garden mah pada diundur semua acara-acara. Sama lah deh. Sama. Ada beberapa yang minta dibalikin lagi duitnya. Refund. Iya. Wah, acus deh. Sama. Parah. Berarti kalau yang parah banget. Kalau teras rumah nenek ya gue dapet biasanya cuma sehari dapat segini, sekarang sebulan dapetin nilai segini. Jadi pendapatan sebulan ini kayak cuma gue dapet sehari biasanya. Sehari ya. Tapi sekarang yang jalan apa? Delivery. Gue lihat kemarin jadi ada rice box-nya ya. Iya. Sekarang lagi baru namanya kita Lantatur. Lu tau Lantatur nggak? Apa nih Lantatur? Lantatur itu bahasa Indonesianya drive-thru. Baru tau kan lu? Iya tuh. Ntar browsing di gue juga baru tahu. Gue kemarin pas risetin namanya Lantatur. Drive-thru kan bukan bahasa Indonesia ya? Iya, drive-thru kan bukan bahasa Indonesia. Sedangkan teras rumah nenek itu Indonesia banget kan. Akhirnya gue buat cari, apa nih bahasa Indonesianya? Lantatur. Yoi. Ntar jadi teras rumah nenek ada Lantatur nih, kayak drive-thru-nya. Tunggu aja ya. Kita launching kayaknya minggu-minggu ini deh. Doain ya. Berarti shifting ke makanan gitu, rice box gitu ya? Iya, ada beberapa seperti itu. Kayak gitu. Gue kemarin soalnya baca juga, tahu Oten kan? Tahu. Oten. Mereka kan kopi biasanya. Gara-gara corona mereka keluarin produk jamu, coy. Gila nggak lo? Iya. Maksudnya shiftingnya langsung segitu. Iya. Jadi emang orang udah kayak apa aja lah yang penting jadi. Belanja jamu, iya. Sekarang karena jamu hits di corona, katanya bisa
menghambat lah ya, atau lebih sehat lah daripada kopi. Dikeluarin produk jamu kopi. Gue apalagi gara-gara dalgona ini, Den. Iya. Lu bayangin nih. Ya Allah. Semua orang bisa buat kopinya di rumah kan tuh. Gara-gara dalgona pakai saringan itu kan. Sebenarnya bagus sih. Jadinya buat orang jadi aware lah sama kopinya sendiri. Ya kan? Tapi satu sisi buat orang-orang bisnis, gue bisa buat dalgona sendiri. Ngapain gue harus beli? Kurang asem. Sebagai kita ya, gimana? Iya. Akhirnya ya, orang nyari akhirnya orang punya ngelebar. Gitu sih. Dan gue mau ini dong. Sebelum ntar kita ngobrol-ngobrol lagi, satu pesan terakhir dulu, biar nggak kemana-mana nih. Satu pesan terakhir lo buat orang-orang yang mau selain mau buat working space, mau kerja di working space, buat penonton-penonton nih yang nggak seberapa ini. Kalau mau kerja atau bisnis di coworking space, pertama tadi sih ya lu kerja kan pasti harus dilandasin sama at least lu nyaman lah sama kerjaannya. Mungkin gak harus suka banget ya, maksudnya ya lu namanya kerja pasti lu terkadang menghadapi situasi atau ngerjain sesuatu yang gak lu suka. Itu namanya kerjaan kan, wajar lah. Kalau enak-enak terus namanya itu main PS. Jadi tapi yang pertama itu lu harus nyaman. Jadi kalau lu kalau Afari gak enak main PS, Den. Jago gue dibandingkan lu. Iya. Dia culun mulu kayak gue, aduh. Dibandingkan lu berdua gue jago ya. Lanjut Den. Ya, jadi itu lu suka kalau coworking intinya lu pasti bakal ketemu banyak orang. Dan banyak orang nih, mungkin orang mikirnya yang enak-enak kayak link lu bakal banyak, pikiran lu jadi luas, kesempatan lu banyak, itu yang enak-enaknya. Tapi orang nggak tahu ketemu banyak orang tuh negatifnya ya, lu harus mau kompromi. Lu nggak bisa maksain. Kalau orangnya tipe yang kayak maksain, plannya harus kayak gini, offer gue harus kayak gini, nggak bakal bisa tuh. Karena lu harus menuhin needs orang lain juga. Harus bisa nurunin ego lah. Dan yang kedua pasti, yang namanya urusan sama manusia, klien, partner, atau link, pasti ada nggak enaknya lah. Pasti ada 1-2 yang nggak sesuai ekspektasi lu. Gimana lu manage itu. Jadi ketemu banyak orang, jangan dilihat positifnya doang. Itu positifnya, tapi lu harus bisa tahu negatifnya, jadi lu bisa manage gimana. Ya jadi, kalau lu mau kerja atau bikin bisnis itu, selain ngejar cuannya, lu pertama harus suka dulu sih. Karena tadi gue bilang, coworking nggak cuma buat tempat doang. Kalau lu cuma nyediain meja, kursi, sama internet, udah ada warnet coy, ngapain? Beda coworking ya, lu harus bisa bikin komunitas di situ. Orang harus bisa mingle, harus bisa ngobrol, harus seinklusif mungkin lah suasananya. Lewat dari event lu, dari campaign lu. Jadi harus, dan tadi produknya harus banyak. Saran gue sih lu nggak bisa ngandelin cuma sewa doang, ngecoy lu perusahaan gede. Jadi lu harus setiap hari harus siap produk-produk yang lain sih. Wah, mantap. Paling. Thank you nih, Den. Tepuk tangan. Siap. Gue nggak nemu anjir. Iya, lo nggak bisa. Oh, ini nih. Bisa gue. Ya, itu. Thank you nih, Den. Cerita-cerita tentang coworking-nya menarik sih. Mudah-mudahan NFC punya coworking juga. Supaya lebih punya link lebih banyak. Amin. Terus tadi selain itu gue dapat kata-kata yang bagus sih dari lu. Di masa kayak gini lu harus menerima ketidaknormalan ya. Ketidaknormalan ini lu harus apa tadi? Ketidaknormalan hal yang normal sekarang. Hal yang normal saat ini. Jadi yang harus kita pikirin itu gimana kita bisa tetap survive ya di masa ini ya. Bukan justru malah down dan meratapi kegagalan rencana kalian yang gagal gitu ya, Den. Terus Afari mau ngomong lagi sebelum ditutup? Kelas saudara gue itu udah punchline tuh udah keren dan sumpah dah. Belum pernah ngomong gini. Jangan sama Fari, kita turun lagi. Iya, udah 4 episode, Den. Ini baru sekali gini ngomong gini, Den. Oh iya, Den. 3 episode, yang satu kan gagal. Oh iya, lu gara-gara gagal. Yaudah. Makasih semuanya. Thank you buat semuanya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam.